Masih banyak yang beranggapan bahwa apabila suatu perkara dimulai dengan adanya suatu kesepakatan atau perjanjian, maka perkara tersebut masuk dalam ruang lingkup perkara perdata dan bukan masuk ke ranah pidana. Saya sendiri tidak setuju dengan pendapat demikian, karena terkait dengan kesepakatan bisa saja bukan merupakan wan prestasi, tetapi hal tersebut adalah merupakan dugaan tindak pidana penipuan dalam ranah hukum pidana. Lalu bagaimana cara kita membedakan bahwa perkara tersebut bisa merupakan wan prestasi atau bisa juga merupakan dugaan tindak pidana penipuan? Mari kita simak ulasannya. Perkara yang akan kita contohkan dalam diskusi kita kali ini adalah terkait dengan perkara pinjam-meminjam uang. Jadi ada seorang debitur datang ke seorang kreditur, dia meminjam uang 1 miliar rupiah. Kemudian dia menjanjikan bahwa akan mengembalikan uang tersebut selama jangka waktu 3 bulan karena dia sedang mengerjakan proyek pemerintah, dan dalam 3 bulan tersebut dia akan menerima pembayaran dari progres pekerjaan yang dia lakukan. Tetapi pada 3 bulan sebagaimana dijanjikan, si debitur tidak dapat mengembalikan uang kepada si kreditur, termasuk dengan kesepakatan terkait bunga. Perkara tersebut bisa masuk ke area ketentuan hukum perdata, dalam hal ini wan prestasi, dan juga bisa masuk ke area ketentuan hukum pidana, dalam hal ini ketentuan pasal 378 KUHP dengan dugaan tindak pidana penipuan. Namun ada perbedaan terkait dengan bagaimana kita menentukan apakah perkara ini wan prestasi atau penipuan. Sebelum kita membedakan hal tersebut, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa memang benar terkait dengan pinjam-meminjam itu adalah merupakan kesepakatan para pihak, yaitu antara debitur dengan kreditur. Tentunya kita bisa melihat ketentuan pasal 1320 KUH Perdata terkait dengan syarat sahnya perjanjian atau kesepakatan, yaitu sepakat kedua belah pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Yang kedua, kedua belah pihak cakap untuk melakukan suatu perjanjian, tidak mengalami gangguan jiwa dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, memuat suatu keadaan tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian ya. Dalam hal ini utang piutang dengan objek uang sebesar 1 miliar rupiah. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan kausa halal ya, atau bukan disebabkan oleh hal yang terlarang. Apabila syarat subjektif dan syarat objektif tersebut terpenuhi, kemudian memang tidak ada hal-hal yang melanggar terkait dengan syarat sahnya perjanjian, terutama di area kausa halal ya, artinya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum secara pidana di situ, maka hal tersebut merupakan wan prestasi. Kita bahas dulu terkait dengan wan prestasi ya. Wan prestasi itu ada 4 hal. Yang pertama adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali, tidak membayar sama sekali ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan prestasi tapi cuman sebagian, misalnya cuman setengah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan prestasi tapi terlambat. Dan yang keempat, melaksanakan prestasi tidak dengan semestinya. Itu apabila masuk ke area ketentuan hukum perdata ya. Di sini kita bisa melihat ketentuannya juga pada pasal 1243 ya KUH Perdata, bahwa seseorang dinyatakan wan prestasi itu harus memenuhi kurang lebih 3 hal ya. Yang pertama yaitu adanya perjanjian, yaitu harus ada perikatan atau perjanjian antara kreditur dengan debitur ya, terkait dengan pinjam meminjam uang sebesar 1 miliar tersebut. Yang kedua,
adanya pihak yang ingkar janji ya. Di sini biasanya debitur yang ingkar janji itu tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati. Tadi ya 3 bulan, tapi dia terlambat atau tidak membayar dalam jangka waktu yang sudah disepakati tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu si debitur sudah dinyatakan lalai oleh pihak kreditur. Biasanya diberi surat peringatan lalai ya. Sudah diperingatkan, ayo dong bayar, tapi juga tidak membayar. Itu bisa terjadi yaitu masuk ke dalam area ketentuan hukum perdata dengan syarat bahwa proyeknya betul-betul ada sebagai sumber uang yang dijanjikan untuk mengembalikan uang tersebut kepada kreditur, termasuk dengan bunga dan sebagainya ya. Jadi kalau proyeknya ada, ternyata misalnya proyeknya gagal, misalnya kemudian si debitur ini tidak mendapat pembayaran atau pembayarannya kemudian diundur dan sebagainya, maka itu masuk ketentuan hukum perdata dengan sangkaan wan prestasi ya. Terkait pasalnya ada di pasal 1238 KUH Perdata, dia menjelaskan bahwa debitur sudah dinyatakan lalai melalui surat perintah, akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri. Misalnya waktu mengembalikan uang sudah terlampaui, sudah lebih dari 3 bulan, kemudian sudah diperingatkan, ternyata si debitur juga belum mempunyai etikat baik untuk mengembalikan. Kemudian kita bisa melihat juga tentuannya pasal 1239 ya KUH Perdata. Ini mengatur terkait dengan sanksi yang timbul akibat wan prestasi, yaitu si debitur tersebut diwajibkan membayar biaya, kerugian dan bunga atas kegagalannya memenuhi kewajiban atau memenuhi prestasinya. Dan yang berikutnya adalah ketentuan pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur dasar kewajiban membayar ganti rugi, yaitu biaya, rugi dan bunga ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah si kreditur menyatakan bahwa si debitur tersebut sudah lalai. Jadi perkara tadi yaitu terkait dengan pinjam meminjam uang sebesar 1 miliar bisa dinyatakan sebagai wan prestasi apabila sumber uang yang dijanjikan yaitu berupa proyek yang sedang dilakukan oleh debitur itu benar-benar ada, tetapi terdapat kendala sehingga si debitur tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dengan si kreditur. Lalu bagaimana ketika perkara tersebut masuk ke area ketentuan hukum pidana ya, sebagai sangkaan dugaan tindak pidana penipuan. Kita bisa melihat ketentuannya di ketentuan bab 25 ya terkait dengan perbuatan curang, yaitu ketentuan pasal 378 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ya, diancam dengan ancaman pidana selama 4 tahun. Itu terkait dengan ketentuan pasal 378 KUHP ya, kita Undang-Undang Hukum Pidana. Apa saja syaratnya agar perkara tersebut masuk ke area hukum pidana? Di sini tentunya harus dibuktikan bahwa cara berpindahnya uang dari kreditur ke debitur adalah karena adanya suatu hal, yaitu terkait dengan sumber uang yang nanti akan digunakan oleh debitur untuk membayar kepada kreditur, yaitu bersumber dari proyek yang sedang dilaksanakan. Tapi ketika proyek tersebut ternyata tidak ada, maka hal tersebut patut diduga adalah merupakan suatu
perbuatan melawan hukum secara pidana, yaitu adanya perbuatan palsu atau rangkaian-rangkaian kata-kata bohong dari si debitur untuk meyakinkan yang bahwa dia mempunyai sumber uang untuk mengembalikan pinjamannya kepada si debitur. Lalu apa dasar hukum bahwa perjanjian tersebut bisa masuk ke area pidana? Dasar hukumnya adalah bisa kita lihat ketentuan pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan apabila di dalamnya terdapat unsur paksaan, kelalaian, ataupun unsur perbuatan curang atau penipuan. Dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 1328 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perbuatan curang atau penipuan adalah suatu hal yang dapat menggugurkan suatu perjanjian. Jadi ketika memang itu proyeknya tidak ada, maka hal tersebut adalah masuk ke dalam kategori dugaan tindak pidana penipuan. Tapi kalau proyeknya itu ada sesuai dengan yang disampaikan oleh si debitur, maka dia masuk ke area wan prestasi karena tidak ada unsur perbuatan curang atau rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan oleh si debitur sehingga si kreditur merasa yakin dan memberikan pinjaman uang kepadanya. Jadi kesimpulannya, apabila proyeknya ada sebagai sumber untuk mengembalikan uang kepada kreditur, maka itu adalah merupakan atau masuk ke dalam area ketentuan hukum perdata. Tapi apabila sumber uang yang dijanjikan oleh si debitur berasal dari proyek, tetapi proyeknya tidak ada, sedangkan si kreditur ini mau memberikan pinjaman uang kepada debitur karena yakin bahwa si debitur mampu untuk mengembalikan kepadanya dari pembayaran proyek, tapi ternyata proyeknya tidak ada, maka itu masuk dugaan tindak pidana penipuan karena perjanjiannya dianggap gugur sesuai dengan ketentuan pasal 1328 KUH Perdata. Demikian kita bisa membedakan antara mana wan prestasi dan mana dugaan tindak pidana penipuan. Demikian, terima kasih.